Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang penuh kebahagiaan ini. Saya Zuliana Tiara Helmalika dari kelas 10 MIPA 2. Izinkan saya mempresentasikan bab mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Di sini saya akan membagi menjadi 4 konsep, yaitu yang A adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang B, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. C, peran keanekaragaman hayati dalam kehidupan manusia. Dan D, peran manusia terhadap keanekaragaman hayati. A, keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda-beda. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam. Sehingga, jika terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Akibatnya, terjadi keanekaragaman gen yang menjadi makin tinggi. Contoh keanekaragaman tingkat gen. Di sini ada beberapa contoh, yaitu pial atau jengger ayam. Di sini ada 4 jengger ayam yang saya urutin. Pertama ada pial mawar, pial ercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam galus, SP. Tetapi setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan dapat diamati pada ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, dalam anggota keluarga atau famili Palmae, yaitu kelapa, aren, lontar, dan pinang, ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti yang bisa kita ketahui adalah tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, dan tempat tumbuhnya. Yang kedua ada dalam anggota keluarga famili atau Felidae, kucing, bisa dikelompokkan menjadi kucing, harimau, singa, dan cheetah. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal warna penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Di sini ada gambar kucing, harimau, singa, dan cheetah. Itu adalah contoh-contoh famili Felidae atau kucing. Ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di sini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih perbedaan antara abiotik dengan biotik? Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan komponen kimia lingkungan, sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Kedua komponen ini saling berinteraksi membentuk ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antar komponen ekosistem yang juga beraneka ragam akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma
biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan taiga. Di sini ada 5 gambar contoh dari bioma, yaitu pertama ada tundra, taiga, savana, gurun, dan yang paling banyak disebut yaitu hutan hujan tropis. Kita masuk ke konsep yang B, yaitu keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki sederet habitat yang luas, termasuk rawa permanen, hutan basah dan kering, serta padang rumput. Kekayaan habitat tersebut memunculkan kekayaan jenis tumbuhan atau flora dan hewan yaitu fauna, yang membuat Indonesia diakui memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia di dunia setelah Brazil. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis hewan yang sangat tinggi. Antara lain, pertama ada sekitar 12% diantaranya 515 jenis serta 39% endemis. Dari total jumlah jenis mamalia di dunia, peringkat 2 di dunia. Yang kedua, sekitar 7,3%. Di antaranya ada 511 jenis serta 150 jenis endemis. Dari total jumlah reptil, peringkat keempat di dunia. Ketiga, sekitar 17%, di antaranya ada 1.531 jenis dan 397 jenis endemis. Dari total jumlah jenis burung, peringkat kelima di dunia. Yang keempat, 270 jenis amfibi, 100 jenis diantaranya endemis, peringkat ke-6 di dunia. Yang terakhir, terdapat 2.827 jenis invertebrata. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup biogeografi, yaitu zona palearktik, zona nearktik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australasia. Di sini ada pola-pola persebaran hewan di dunia. Kalian bisa lihat, terdapat 23 hewan yang tersebar di dunia. Ada berang-berang gunung, poronghorn, rakun, armadillo, kera kapucin, kukang pohon, terenggiling raksasa, antelop roan, jerapah, kuda nil, arfak, unta baktrian, onager, gajah Asia, yak, panda raksasa, gibbon, siamang, orang hutan, kuda liar, landak, platypus, dan kanguru. 6 zona utama persebaran makhluk hidup di dunia, yaitu nearktik. Nearktik itu contohnya berang-berang, pronghorn, dan rakun. Sedangkan neotropik ada armadillo, kera kapucin, kukang pohon, terenggiling raksasa. Ethiopia terdapat antelop roan, jerapah, kuda nil, ardafra. Sedangkan palearktik terdapat unta baktrian, onager, yak, panda raksasa, dan kuda. Oriental terdapat hewan gajah Asia, gibbon, siamang, dan orangutan. Sedangkan yang terakhir yaitu Australasia, terdapat 3 hewan yaitu landak, platypus, dan kanguru. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona oriental atau Asia dan zona Australasia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua, termasuk zona
Wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua termasuk zona Australasia. Hewan-hewan di wilayah itu memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya, kuskus, wallaby, platypus, dan kanguru. Wilayah tengah Indonesia seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara termasuk zona peralihan antara zona oriental dan zona Australasia. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. Apa sih itu endemisme? Endemis itu artinya hanya ada di suatu wilayah dan tidak ada di wilayah lain. Contohnya Sumatera. Terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, orang utan Sumatera. Sedangkan di Jawa, ada macan tutul Jawa, badak pecula satu, dan banteng. Sedangkan di Kalimantan, ada kera Belanda, bungu, burung rangkong, dan anggrek hitam. Di Sulawesi terdapat anoa, babi rusa, burung maleo, kayu eboni. Sedangkan di Nusa Tenggara ada kayu cendana, komodo. Sedangkan Papua, matoa, sagu, burung cendrawasih. Kita akan masuk ke konsep yang ketiga yaitu peran keanekaragaman hayati dalam kehidupan manusia. Peran-perannya yaitu yang pertama ada sumber bahan pangan. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan dapat digunakan manusia sebagai sumber bahan pangan. Di antaranya adalah sebagai bahan makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Di sini ada contohnya, yaitu padi, bayam, mangga, dan ayam. Yang kedua, peran sumber bahan sandang. Beberapa jenis hewan tumbuhan yang dapat dijadikan sumber bahan sandang antara lain kapas, biri-biri, ulas sutra, dan pisang abaka atau Musa textilis. Ketiga, peran sebagai sumber bahan bangunan atau alat-alat rumah tangga. Bambu, jati, sengon, gaharu, eboni, merbau, kruing, dan bangkiring adalah beberapa contoh tumbuhan yang dapat dijadikan sumber bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Yang pertama ada alat-alat rumah tangga kayu jati, alat-alat rumah tangga dari bambu. Sumber bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan seperti mengkudu, jahe, temulawak, temu giring, sirih, adas, kumis kucing, ginseng, dan jambu biji. Selain tumbuhan, hewan pun juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, misalnya cacing tanah untuk obat tifus. Yang kelima, peran sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah atau germplasm merupakan substansi yang terdapat dalam setiap kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul baru. 6. Peran sebagai sumber keindahan. Beberapa jenis tumbuhan dan hewan merupakan sumber keindahan, baik secara bentuk, warna, maupun suaranya, yang dapat dijadikan sebagai hewan ataupun tanaman hias seperti ikan mas, koki, ikan lauhan, ikan arwana, burung kutilang, burung kenari, anggrek bulan, mawar, dan bugenvil. Kita akan masuk ke konsep yang keempat, yaitu peran manusia terhadap keanekaragaman hayati. Peran manusia dalam keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, ada aktivitas yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Yang pertama kita akan membahas aktivitas yang merugikan. Pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan atau pembukaan hutan menyebabkan hilangnya tempat hidup sebagai berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang tadinya hidup di hutan tersebut.
Yang kedua ada pengurukan lahan basah. Pengurukan lahan basah misalnya rawa dan sawah untuk permukiman menyebabkan hilangnya ribuan makhluk hidup yang tadinya menghuni rawa atau sawah tersebut. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Memberantas hama dan penyakit pada tanaman dengan pestisida dapat meracuni dan menyebabkan kematian berbagai jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Yang keempat ada pertambangan. Selain menghilangkan tempat hidup berbagai jenis organisme, pertambangan juga merusak lapisan tanah di lokasi pertambangan tersebut. Aktivitas pertambangan juga menghasilkan limbah, yaitu tailing, yang dapat mencemari lingkungan. Yang kelima adalah seleksi. Seleksi itu berarti memilih. Dalam penyeleksian, hanya jenis atau varietas unggul yang dapat dipilih. Apabila hal ini terus terjadi, lama-kelamaan jenis atau varietas yang tidak unggul akan ditinggalkan dan akan punah. Sebagai contoh, saat ini padi yang banyak ditanam adalah varietas unggul seperti IR64. Sedangkan varietas lokal seperti Boguwonto, Sadang, Kruing, Aceh, Cisadane, dan Mentik sudah sulit ditemukan. Kedua, ada aktivitas manusia yang menguntungkan keanekaragaman hayati. Pertama, ada penghijauan atau reboisasi. Penghijauan merupakan kegiatan menanami kembali hutan atau lahan yang telah gundul akibat penebangan. Tujuan dari penghijauan yaitu untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. Diharapkan akan muncul suatu lingkungan baru yang dapat menjadi tempat tinggal baru bagi berbagai jenis organisme. Yang kedua itu adalah penangkaran. Penangkaran adalah perkembangbiakan terkontrol hewan dan tanaman. Hasil penangkaran tersebut akan dilepas ke habitat aslinya atau asalnya agar populasinya meningkat kembali. Yang ketiga adalah perkawinan silang. Hasil perkawinan silang merupakan varietas baru yang berbeda dari kedua induknya. Dapat menambah jumlah keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini. Contohnya, anggrek hasil persilangan. Yang keempat adalah perlindungan alam. Perlindungan alam adalah usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Perlindungan alam juga meliputi usaha pelestarian alam. Tujuan pelestarian ini yaitu untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar produktivitasnya dapat berkelanjutan. Usaha pelestarian dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Di sini kita akan membahas perbedaan antara pelestarian in situ dengan ex situ. Yang pertama kita akan membahas pelestarian in situ. Pelestarian in situ dilakukan di habitat asli suatu hewan ataupun tumbuhan. Contoh pelestarian in situ adalah taman wisata, taman nasional, dan hutan lindung. Sedangkan pelestarian ex situ dilakukan dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan dari tempat aslinya ke tempat lain. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun koleksi, kebun botani, kebun binatang, dan kebun plasma nutfah. Baik, dari materi yang saya sampaikan, adakah materi yang kalian belum pahami ataupun ada yang kurang? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Baik, saya harap ini saja yang saya bisa dapat sampaikan. Saya harap materi ini akan bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.